ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM Satsresi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Masih bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal dengan tema Cegah Stunting dengan Konseling Catin. Nah tadi pertanyaan nih Pak Ibu, apa saja indikasi catin beresiko melahirkan anak stunting? Calon pengantin yang seperti apa ya yang terindikasi stunting ini, melahirkan bayi stunting gitu? Oh, catin yang berisiko melahirkan anak stunting, catin yang suka merokok, catin wanita dengan kondisi melahirkan terlalu muda, apakah catinnya itu terlalu tua, dan juga catin yang anemia. Ya, anemia. Atau terlalu dekat serta catin yang wanita yang anemia, yang terkendala penyakit anemia gitu ya. Dia punya gejala anemia nih, jadi dia harus konseling dulu atau gimana? Atau memang udah pasti nih yang anemia ini melahirkan anak stunting gitu? Enggak, maksudnya gini. Anemia ini kan kekurangan sel darah merah. Jadi otomatis kan kalau dia nanti dalam kandungan itu suplai makanan ke anak itu akan berkurang. Sementara di dalam sel darah itu ada pembentukan tulang. Oh, jadi gini, kalau kita misalnya ada gejala anemia, mending berobat dulu anemianya. Konsultasi dulu ke puskesmas atau pos pelayanan kesehatan terdekat, biar dapat pemberian vitamin, baik itu vitamin B12 ya ataupun asupan makanan nutrisi sehingga tidak terjadi anemia itu. Oh iya. Jadi kalau dia anemia, otomatis sudah secara pasti pembentukan sel saraf otaknya juga akan berkurang. Pembentukan sumsum tulangnya juga akan berkurang. Makanya dapat dia menyebabkan stunting tadi. Gitu. Jadi, sama yang rokok juga gitu juga. Memang merokok, minuman keras, beralkohol, itu semua memang sangat mempengaruhi untuk si janin yang ada dalam kandungan. Jadi apalagi di zaman era sekarang ini, kadang-kadang kita bukan masalah tabu lagi, kita lihat bahwa perempuan ada duduk di kafe merokok. Boleh-boleh saja duduk di kafe, tapi kita menjalani kehidupan secara kesehatan, gitu kan. Nah, jangan merokok sambil minum, sambil ini. Itu kita bukan tabu lagi. Jadi itulah dari tadi yang kami harapkan itu dari dinas kami, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Mari kita bersama-sama untuk Posonauli Bulung. Kita cegah ini bersama-sama. Kita edukasi teman-teman. Ini malah teman dekat kita. Kita berikan pemahaman. Saya rasa lebih masuk itu mereka sama mereka yang ngobrol daripada kita ya. Kalau sekolah kita siapa kan, gitu. Lu siapa? Gitu kan istilah sekarang, lu siapa? Hai gitu kan. Hai bestie, lu siapa gitu kan. Kamu aja belum tentu nih nggak melahirkan dengan anak stunting gitu. Sekarang maksudnya kaum milenial sekarang dibantu kami. Kita kan istilahnya kaum old gitu kan. Gitu kan. Udah. Kaum milenial sekarang marilah kita sama-sama bergandengan tangan untuk mengadukasi kaum milenial juga. Iya, benar. Gitu kan. Justru mereka nanti yang lebih masuk, lebih bisa beradaptasi dari awalnya dari bercanda kan hanya jadi masuk apa yang mau disampaikan. Kalau kita nanti kesannya kan formal. Paling kita bilang iya Pak, iya Bu, gitu kan. Tapi kalau mereka nanti kan dibawaan bercanda. Jadi itulah harapan kami. Apalagi generasi muda sekarang ini, itu harapan pemerintah. Agar kita sama-sama bergandengan tangan untuk memberikan yang terbaik bagi nusa bangsa ini. Inilah gunanya konseling itu ya kan Pak. Kalau memang berencana mending konseling dulu, biar diubah semuanya kan, biar kita melahirkan anak yang sehat.
sehat Iya, ya. sehat. Nah, kalau untuk mencegah stunting untuk remaja, ada cara khususnya nggak nih? Kalau untuk acara khususnya tidak ada. Seperti yang telah dibicarakan Pak Todi tadi, itu hanya pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Untuk remaja putri dapat melakukan pencegahan dengan mengkonsumsi tablet tambah darah, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, menerapkan pola makan sesuai dengan pedoman gizi seimbang, olahraga secara rutin. Jadi pola hidup sehat lah ya. Ya, Sebenarnya pola hidup sehat mudah lah. banget pola hidup sehat udah lah bisa. Iya. Jadi di sini juga kami sampaikan kepada teman-teman kita maupun adik-adik kita generasi muda, pola hidup sehat itu sebenarnya ada di lingkungan sekitar kita. Tidak harus memakan makanan Mahal. instan. Oh, yang instan. Sekarang gitu Iya, kan. sekarang serba mudah. Serba mudah. Kalau nggak makan pizza nggak dibilangin keren. Kalau nggak makan Kentucky nggak dibilangin keren. Ya, kalau nggak makan crispy crab nggak keren. keren. Padahal Nggak kandungan milenial. makanannya itu yang kita nggak tahu ya kan. Nggak Boleh-boleh viral. saja, boleh-boleh saja. Itu kita konsumsi, kita makan itu boleh-boleh saja sekedar gitu kan. Kata orang kita hanya sekedar mencicipi gitu kan. Biar tahu rasanya. Sementara di sekitar pekarangan kita sendiri ada semua makanan itu. Kenapa kita yang orang Asia yang bisa, kata orang-orang lagu seperti Bimbo gitu kan, kail dan jala pun cukup menghidupi, ya kan, di tanah kita, ya kan. Sementara orang Eropa tidak. Sementara orang Eropa sekarang kan back to nature kan, kembali ke alam mereka. Jadi kita ke instan, makanan yang mereka bawa itu kita kejar. Sementara mereka pingin makanan seperti kita, yang kembali ke alam dia makanannya kan, yang alami. Ya, jadi itulah harapan kita juga semuanya untuk generasi milenial. Sah-sah saja, boleh-boleh saja memakan makanan itu, bukannya kita melarang gitu kan. Nah, Tapi jangan dijadikan bahan makanan pokok kita. Seperti itulah, jangan dijadikan makan pohon pokok kita. Ketika kita santai atau apa ya silakan. Nah, lagi-lagi santai, breaks atau apa, silakan saja. Tapi jangan digunakan untuk makanan pokok itu tadi. Dan kalau masalah pendampingnya ada Pak untuk pencegah stunting ini? Maksudnya pendamping Untuk pencegahan stunting ini? Oh, ada. Sekarang udah ada tim Ada. pendamping. Oh, ada tim Pemerintah pendamping. telah membuat pendamping melalui kader-kader. Nah, yang sudah ada di masyarakat seperti bidan, ibu PKK desa, istri kepala desa, dan kader kita dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Itu semua tiga TPK namanya kan, tim pendamping keluarga. Mereka bisa konseling ke situ. Nah, mereka sudah kita bekali, dan mereka juga kita ada pertemuan-pertemuan itu di kecamatan. Mereka juga kita undang TPK ini agar mereka juga mensosialisasikan kepada masyarakat dan siap sebagai juga narasumber apabila istilahnya anak-anak muda atau masyarakat bertanya, baik itu kesehatan, baik itu masalah sosial maupun itu masalah budaya. Mereka juga kita persiapkan sehingga masyarakat itu tercover dari segala lapisan. Makanya 3 pionir itu memang terbentuk dan ada SK-nya, yaitu instruksi presiden dan SK-kan oleh Pak Bupati dan diteken gitu. Jadi udah jelas ya, pendampingnya ada. Ada di desa, Ada setiap desa masing-masing ada. Kita kurang lebih dari 400 desa ada itu. 3 lah satu desa. Dikali kalau 404 desa kali 3 berapa lah? Sekitar 1.200 kan. Berarti kitanya aja yang harus memang jangan malas bertanya ya kan. Jangan malas bertanya. Jangan takut-takut konsultasi, sharing-sharing Ya, ya kan. ya. Biar kita tahu, jangan diam aja ya kan, walaupun diam itu emas ya kan. Iya. Nanti dia pikirnya diam aja biar dia bisa menghasilkan emas ya kan.
Salah persepsi gitu ya. Salah persepsi dianya. Nah, kalau konsepnya sendiri ada nih, konsep pendampingan untuk Catin ini. Ada. Konsepnya menilai status gizi calon pasangan usia subur sejak 3 bulan sebelum menikah. Jadi sebelum kita menikah 3 bulan kita harus melihat kesehatan kita. Kita cek kesehatan sehingga akan terkoreksi sebelum masuk masa pernikahan dan bulan madunya. Terencana. Apapun sebenarnya harus direncanakan ya, jangan dadakan. Jangan dadakan. Yang indah itu kan terencana. Iya, benar banget. Kalau terlalu serba instan itu enggak indah. Sama itu kalau kita bermasak makanan sehat lebih baik dimasak. Kita sendiri yang masak kan. Lebih enak, lebih indah rasanya, kita bisa atur gitu kan. Nggak semua yang buru-buru itu enak. Nggak semua yang buru-buru itu enak gitu kan. Enak kan yang ada proses. Benar banget. Ada situ menikmati prosesnya kan. Ada tantangan dan mendewasakan pola pikir kita. Benar banget. Nah, kalau upaya BKKBN terhadap Catin ini? Ya, BKKBN sudah mengupayakan generasi siap nikah, siap hamil. Serta BKKBN sudah memberikan penyuluhan tentang stunting, membina calon pengantin, tentang kesehatan dan reproduksinya. Dan sebenarnya ada faktornya kenapa orang-orang ini memilih pernikahan dini, menikah muda gitu. Ada yang mungkin katanya kan beredar di masyarakat nih, kalau misalnya usia muda nikah tuh lebih subur. Tuh. Sinilah kita memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama adik-adik kita yang masih usia dini. Itu adalah pemahaman yang salah. Justru kalau kita menikah di usia muda itu yang tidak sesuai dengan standar kesehatan maupun standar di Departemen Agama, itu lebih banyak risikonya, bukan subur. Jadi ada di situ asumsi yang salah. Kalau seperti yang dibilangin ibu tadi kan, kalau menikah di usia muda lebih subur, lebih cepat punya anak, gitu kan. Jadi itu nggak mempengaruhi kesuburan. Usia tidak ada mempengaruhi kesuburan. Usia nggak mempengaruhi kesuburan, mempengaruhi juga dong. Selama dia masih tanda kutip mens, itu dikatakan usia subur. Gitu ya. Iya. Jadi jangan takut. Jangan takut. Selama dia masih kodratnya sebagai perempuan, itu masih dia melakukan mens rutin, nah itu masa subur. Itulah tadi gunanya cek kesehatan. Cek kesehatan kan? tadi itulah gunanya cek kesehatan itu di posyankes, baik itu di posyandu, posbindu, maupun itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, tapi secara teori, kalau perempuan itu masih datang bulan atau mes itu masih subur, masih bisa dia berproduksi. Jadi masalah kesuburan jangan nggak dipermasalahkan lagi di sini ya. Nggak dipermasalahkan. Kalau misalnya karena adat, kalau budaya, perjodohan segala macamnya. Inilah kita budaya Asia ini kita masih ada istilah budaya perjodohan. Jadi memang budaya perjodohan itu sebenarnya bagus, karena itu diadopsi dari adat, budaya, dan agama. Bagus. Pastikan yang dijodohkan itu yang terbaik. Tapi disinilah kita memberikan pemahaman juga terhadap orang-orang tua di masyarakat dalam menentukan jodoh itu. Jangan terburu-buru. Nah, lihat dulu usianya, lihat dulu apanya, situasi dan kondisinya harus dilihat. Dilihat dulu. Ini usianya baru 15 tahun udah dijodohkan. Terjadilah hal-hal
yang tidak diinginkan, baik itu perceraian, untuk anak terjadi stunting, kalau terjadi nanti kalau nanti melahirkan dia perdarahan sampai meninggal. Jadi jangan hanya terpatok pada dijodohkan ini anak tulangnya, anak tulang gitu kan. Tapi walaupun memang dijodohkan, tapi kita bikinlah kriteria perencanaan itu. Direncanakan, mereka lah kita dijodohkan, tapi nanti resminya setelah mereka dengan usia matang. Kayak begitulah harapan kita. Jadi pemahaman orang tua juga diperlukan. Diperlukan di sini, juga. Makanya semua lapisan ini tidak bisa harus ikut. saling bersinergi. Kita seperti lingkaran. Saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Baik media, baik pemerintah, baik swasta, baik anak muda, baik kaum pemikir, mahasiswa, dosen, apa semua, semua kita harus berpartisipasi, ikut dan aksi dalam melakukan penurunan dan pencegahan stunting ini. Baik nih, terakhir ya Pak ya. Iya. Terakhir, harapan Bapak Ibu untuk masyarakat nih apa nih Pak? Harapan kami dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal, marilah kita sama-sama bersinergi, bergandengan tangan, baik itu kaum muda, kaum tua, mahasiswa, pemikir, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mari kita sama-sama kita edukasi untuk remaja, jangan melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan undang-undang maupun undang-undang agama maupun undang-undang pemerintahan, sehingga tidak terjadi stunting tadi. Karena stunting ini adalah permasalahan kita bersama. Ini adalah permasalahan nasional, bukan permasalahan Mandailing Natal saja. Itulah harapan kami kepada masyarakat. Semoga dengan harapan kami ini, dengan kehadiran kami di sini, termotivasi juga untuk kaum pemikir maupun mahasiswa untuk bergerak sama-sama juga, agar kita bergandengan tangan. Ini adalah permasalahan kita. Permasalahan kita bersama. Permasalahan kita bersama. Demi generasi kita bersama. Nah, jangan kita lihat negara lain, negara kita yang kita lihat. Itu saja Pak. Itu saja. Ibu ada mau ditambahin? Nggak usah lagi. Oke, sahabat Start FM, demikian dialog interaktif kita bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal dengan temanya Cegah Stunting dengan Konseling Catin. Sahabat Start FM, kita semua harus sama-sama ya mencegah stunting itu, karena mencegah stunting itu penting banget ya. Terima kasih untuk narasumber kita di hari ini, ada Bapak Todi Alamsah Nasution ST dan Ibu juga terima kasih ya Ibu Rizka Wahyuni Sihotang SK. Dan sahabat Start FM, terima kasih sudah menyaksikan dialog interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Saya Feby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haras.